Halo semua, kami dari kelompok 1 kelas 12-3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang fenomena kecerdasan buatan. Dalam presentasi kali ini, kita akan membahas 11 poin penting. Apa sih yang akan menjadi topik pembahasan kita dalam presentasi kali ini? Yang pertama yaitu pendahuluan, kedua, tujuan dan manfaat, ketiga, ide pokok dan ide pendukung dalam teks teknologi. Keempat, mengajukan hipotesis berdasarkan informasi. Kelima, kosakata khusus bidang teknologi informasi. Keenam, berdiskusi tentang fenomena kecerdasan buatan. Yang ketujuh, menyampaikan pertanyaan secara efektif. Yang kedelapan, mengelaborasi perasaan untuk memahami masalah. Yang kesembilan, konjuksi intrakalimat dan antar kalimat. Yang ke-10, jurnal membaca. Dan yang terakhir yaitu Pada era kesimpulan. modern saat ini, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan semakin pesat dan mulai memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. AI tidak hanya digunakan dalam industri teknologi informasi, tetapi juga hadir di kehidupan sehari-hari, seperti media sosial, perdagangan daring, dan layanan kesehatan. Perkembangan ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah manusia suatu saat akan digantikan oleh robot? Beberapa penelitian dan survei menunjukkan bahwa sebagian pekerjaan memang berpotensi tergantikan oleh sistem otomatis dan robot cerdas. Namun, di sisi lain, muncul juga peluang baru yang menuntut manusia untuk terus beradaptasi dan mengembangkan keterampilan. Melalui bab ini, kita akan memahami dan mendiskusikan fenomena kecerdasan buatan, menelusuri ide pokok dan ide pendukung dalam teks teknologi, serta belajar menggunakan bahasa efektif untuk menyampaikan pendapat dan pertanyaan terkait topik AI dan masa depan pekerjaan manusia. Oke, sekarang saya akan membacakan tujuan dan manfaat dari memahami fenomena kecerdasan buatan atau AI. Tujuan pertama, memahami isi, ide pokok, dan makna teks tentang fenomena kecerdasan buatan atau AI, serta dampaknya bagi kehidupan manusia. Kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan berbahasa ilmiah melalui kegiatan membaca, berdiskusi, dan menulis refleksi. Terakhir, menunjukkan sikap terbuka, logis, dan bertanggung jawab dalam menanggapi perkembangan teknologi modern. Sekarang saya akan membacakan manfaat. Pertama, menambah wawasan tentang peran dan pengaruh kecerdasan buatan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, melatih keterampilan komunikasi dan kolaborasi melalui diskusi serta penyampaian pendapat secara santun dan logis. Ketiga, menumbuhkan kesadaran kritis dan sikap etis dalam menghadapi kemajuan teknologi di era digital. A. Ide pokok dan ide pendukung dalam teks teknologi. Kecerdasan buatan adalah sistem atau mesin yang dirancang untuk melakukan pekerjaan dengan meniru cara berpikir manusia, seperti mengenali pola, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Secara perkembangan AI, tahun 1956, istilah Artificial Intelligence diperkenalkan oleh John McCarthy. Pada tahun 1997, komputer Deep Blue mengalahkan juara dunia catur Garry Kasparov. Tahun 2016, program AlphaGo mengalahkan pemain Go terbaik dunia, menandai kemajuan AI dalam machine learning. Nah, cara kerja AI itu ada 3 teman-teman. Yang pertama, learning atau belajar. AI dapat menyerap data dan mengenali pola. Yang kedua ada reasoning atau penalaran. Hal ini dilakukan AI untuk mengambil keputusan berdasarkan logika data. Yang ketiga adalah self-correction atau koreksi diri. Nah, AI juga harus memperbaiki kesalahan yang telah ia lakukan lalu mengevaluasinya kembali. Selanjutnya, ada ide pokok. Ide pokoknya adalah kecerdasan buatan merupakan sistem yang meniru kemampuan berpikir manusia. Ide pendukungnya, yang pertama, AI digunakan dalam pengenalan wajah, asisten virtual, dan mobil tanpa pengemudi. Yang kedua, AI belajar dari data melalui proses machine learning untuk mengambil keputusan yang lebih akurat.
Yang ketiga, penerapan AI memudahkan manusia dalam berbagai bidang seperti transportasi dan komunikasi. Selanjutnya, ada juga penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pengenalan wajah atau face recognition. Yang kedua adalah rekomendasi produk di marketplace. Yang ketiga adalah asisten virtual seperti Siri, Alexa, dan juga Google Assistant. Yang keempat ada chatbot, layanan pelanggan, dan yang kelima adalah mobil tanpa pengemudi atau self-driving car. Mengajukan hipotesis berdasarkan informasi. Menurut KBBI, hipotesis adalah sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pemetaan pendapat, teori, proposisi, dan sebagainya, meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan. Contoh hipotesis dalam pembelajaran, ada beberapa pekerjaan manusia berpotensi digantikan oleh AI dan robot. Hipotesis tersebut kemudian dikaji dan dibuktikan melalui berbagai contoh penerapan teknologi seperti robot pelayanan kesehatan yang membantu perawat di rumah sakit, mobil tanpa sopir atau self-driving car yang dikendalikan oleh sistem AI. Yang ketiga, sistem kasir otomatis di retail yang menggantikan peran kasir manusia. Dan yang terakhir, robot pendamping lansia seperti Zora dan Sofia yang mampu berinteraksi layaknya manusia. C. Kosakata khusus bidang teknologi informasi. Istilah makna contoh kalimat. Yang pertama, gawai perangkat digital. Saya menyimpan data pada gawai pribadi. Yang kedua, asisten maya AI yang membantu interaksi pengguna. Asisten maya dapat menjawab pertanyaan otomatis. Yang ketiga, mesin peramban aplikasi untuk menjelajah internet. Cari informasi melalui mesin peramban. Yang keempat, Lokapasar atau marketplace, tempat jual beli daring. Produk ini saya temukan di Lokapasar. Yang kelima, simulasi model digital dari situasi nyata. Pelatihan dilakukan melalui simulasi. Yang keenam, jejak digital rekam aktivitas online. Jejak digital perlu dijaga keamanannya. D. Berdiskusi tentang fenomena kecerdasan buatan. Aturan berdiskusi. Pertama, tidak boleh memotong pembicaraan orang. Kedua, menanggapi dengan sopan. Yang ketiga, menggunakan alasan yang logis dan bukti sederhana. Contoh isu diskusi. Yang pertama, dampak AI terhadap dunia kerja. Kedua, AI dalam layanan kesehatan. Ketiga, apakah AI dapat menggantikan empati manusia? Contoh robot pembantu manusia. Yang pertama, Sofia, robot humanoid yang dapat melakukan percakapan. Yang kedua, Zora, robot pendamping lansia di rumah sakit dan di panti jompo. Menyampaikan pertanyaan secara efektif. Untuk mengajukan pertanyaan yang baik, digunakan prinsip adik simba. Untuk tujuan contoh pertanyaannya, apa? Mengidentifikasi objek bahasan apa manfaat AI, di mana menunjukkan lokasi atau situasi di mana AI paling banyak diterapkan, kapan mengacu waktu kapan AI mulai berkembang pesat, siapa menentukan pelaku atau tokoh, siapa penemu istilah artificial intelligence, mengapa, alasan mengapa AI dianggap dapat menggantikan manusia, dan yang terakhir bagaimana proses atau cara kerja bagaimana AI belajar dari data. Mengelaborasi perasaan untuk memahami masalah, contoh kasusnya adalah gerbang tol otomatis atau GTO meningkatkan efisiensi tetapi mengurangi lapangan kerja manusia. Peserta diajak yang pertama untuk menghimpun informasi, yang kedua menilai dampak positif dan negatif, dan yang ketiga menyampaikan pendapat yang empatik dan seimbang. G. Konjungsi intrakalimat dan antar kalimat. Konjungsi yang pertama yaitu intrakalimat yang memiliki fungsi menghubungkan kata atau frasa dalam satu kalimat. Contohnya adalah dan, atau, karena, sehingga, agar. Lalu kedua ada jenis konjungsi yang kedua yaitu antar kalimat, yaitu fungsinya menghubungkan antar kalimat dalam paragraf. Contohnya, namun, selain itu, oleh karena itu.
Jadi, latihan dilakukan dengan memperbaiki kalimat serta membuat paragraf yang koheren. Jurnal membaca, Novel Destination Jakarta 2040. Novel ini digunakan untuk mengembangkan imajinasi, ilmiah dan refleksi etika teknologi. Isi ceritanya, tokoh Ilyas mempelajari manipulasi waktu melompat antara tahun 2015 dan 2040. Konflik muncul karena waktu mempengaruhi hubungan dengan Alisa. Novel ini mengeksplorasi perubahan sosial, pilihan hidup, dan konsekuensinya. Dampak perkembangan teknologi pada manusia. Jadi kesimpulannya adalah bab 3 ini membahas bagaimana peserta didik memahami dan mendiskusikan fenomena artificial intelligence dengan menggabungkan aspek teknologi, bahasa, dan juga sosial. Melalui pembelajaran ini, siswa tidak hanya mengenal definisi, sejarah, dan cara kerja AI, tapi juga belajar berpikir kritis terhadap dampaknya dalam kehidupan modern. Siswa dilatih menemukan ide pokok teks teknologi, menyusun hipotesis berdasarkan data, memperkaya kosakata teknologi, dan berlatih berdiskusi secara logis serta santun. Prinsip Erik Simba membantu mereka membuat pertanyaan efektif agar pemahaman terhadap isu teknologi menjadi lebih mendalam. Selain itu, siswa diajak menilai dampak sosial AI dengan sikap empatik. Misalnya, memahami bahwa efisiensi teknologi dapat berpengaruh pada lapangan kerja manusia. Melalui novel Destination Jakarta 2040, mereka juga belajar merefleksikan nilai moral dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Secara keseluruhan, bab 3 menemukan kemampuan literasi teknologi, bahasa, dan sosial. Siswa diharapkan mampu berpikir analitis, berkomunikasi dengan baik, serta bersikap bijak dan manusiawi dalam menghadapi kemajuan kecerdasan buatan di era digital. Baik teman-teman, selesai sudah presentasi dari kelompok kami saat ini. Mohon maaf bila ada salah penggunaan kata. Terima kasih semua. Bye-bye.